Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini kita belajar pelajaran 5, yaitu tentang akhlak tercela, egois, berkata kasar dan berbohong. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak memahami akhlak tercela, yaitu egois, berkata kasar, dan pembohong dan cara menghindarinya. Lalu anak-anak dapat mengkomunikasikan cara menghindari sifat egois, berkata kasar, dan berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 53. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Apa sih akhlak tercela? Ya, akhlak tercela itu adalah akhlak yang tidak baik, ya, yang tidak boleh kita contoh. Nah, di sini akhlak tercela yang akan kita pelajari adalah egois, berkata kasar, dan berbohong. Kalian pernah nggak sih melihat orang lagi marah-marah? Pernah ya, pasti ya. Nah, biasanya orang yang lagi marah-marah itu emosinya itu terpancing, ya, sehingga dia tidak bisa mengontrol kata-katanya, kata-kata yang keluar. Ya, pasti kalau orang lagi marah-marah itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya. Nah, di sini akhlak tercela yang pertama akan kita bahas adalah tentang egois. Ya, apa sih egois? Ada yang tahu tidak? Egois adalah sikap yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada kepentingan orang lain. Ya. Pernahkah kalian kalian itu melihat orang yang seperti itu? Pasti ada ya di sekeliling kita. Nah, kalau begitu juga saat ada orang yang ingin menang sendiri, kita sebut orang itu dengan orang yang egois, ya. Sikap egois itu merupakan sikap yang tercela karena hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang lain atau kepentingan orang banyak. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Nah, seseorang itu menjadi egois itu biasanya karena telah terbentuk sejak kecil. Nah, anak-anak sejak dari kecil harus ditanamkan di dalam diri kalian itu, ya, jangan mempunyai sikap egois. Ya, kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Nah, sifat egois itu akan menjadikan seseorang itu tidak peduli kepada kepentingan orang lain. Tidak boleh seperti itu, ya. Nah, dalam Islam, egois itu disebut dengan ananiyah. Ananiyah adalah sikap seseorang yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain, ya. Nauzubillahi min zalik. Nah, di sini anania itu termasuk penyakit hati, ya. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sikap sombong, kikir, dan takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Aduh, serem ya. Pokoknya kita jangan sampai mempunyai sifat itu semua. Nah, di sini di dalam surat Luqman ayat 18, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan lagi membanggakan diri." Allah itu sangat membenci orang yang sombong, orang yang angkuh, ya, orang yang kikir, orang yang egois, ya. Makanya kita tidak boleh mempunyai sifat semuanya itu. Nah, sifat egois itu adalah sifat tercela yang dapat merusak hati, ya. Nah, cara mencegahnya adalah yang pertama, menghindari sifat sombong dan ujub. Mempunyai prinsip suka memberi manfaat kepada orang lain. Lalu, selalu bersikap baik, husnuzon,
pada orang lain, jangan biarkan pikiran negatif masuk ke dalam pikiranmu. Jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kembangkan sikap kepedulian kita pada orang lain. Kembangkan sikap melayani dan mendahulukan kepentingan orang lain. Perbanyaklah senyum. Ingat selalu bahwa senyum itu adalah ibadah. Kendalikan emosi, hawa nafsu, dan bersabar ya. Itu adalah cara untuk menghindari sikap egois. Nah, selanjutnya pengertian berkata kasar. Berkata kasar adalah lisan yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan menyakiti orang yang mendengar. Itu adalah berkata kasar. Dalam pergaulan kita sehari-hari, seringkali kita tidak sadar berkata kasar ya. Apalagi kalau udah main sama teman ya. Lupa deh, oh iya tadi aku habis berkata kasar sama dia. Itu tidak boleh ya, jangan sampai menjadi kebiasaan. Nah, jika sedang marah pun juga sama. Kadang kata-kata kasar itu suka keluar karena kan kita kepancing emosinya ya. Nah, kita harus berhati-hati dalam berbicara dengan orang lain. Jangan sampai kita menyakiti hatinya ya. Nah, Rasulullah bersabda yang artinya adalah sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Jadi Allah itu tidak suka dengan orang yang berkata kasar, yang berkata kotor ya. Jangan sampai kita berkata seperti itu. Udah gak enak didengar, dapat dosa, Allah juga membenci kita ya, kita juga nanti jadi nggak punya teman ya. Makanya kita jangan suka berkata kasar. Nah, lalu gimana sih cara menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam? Nah, caranya adalah mengendalikan emosi dan amarah. Lalu perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Jangan memotong pembicaraan atau membantahnya. Jangan memperolok cara bicara orang lain. Misalnya ada yang ngomongnya itu cadel, terus kamu, ya apa sih kamu gitu-gitu, itu tidak boleh ya. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi kalau ada orang yang lagi berbicara, kita harus mendengarnya. Mengendalikan lisan dan hindari berbicara tanpa berpikir. Jadi kalau kita mau bicara itu kita berpikir dulu, kira-kira kata-kata aku ini menyakiti dia tidak ya, gitu ya. Lalu selalu menjaga ucapan kepada orang lain. Selanjutnya adalah pengertian sifat bohong. Berbohong adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi kita kenyataannya seperti apa, tapi kita berbicaranya itu berbeda. Itu disebut dengan bohong. Dan jika kalian berjanji, lalu kalian tidak menepati, itu juga kalian disebut dengan bohong atau berkhianat. Nah, kita disuruh sama Allah, ya diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, tidak boleh berbohong. Nah, berbohong itu dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan keji seperti mengadu domba hingga menyebar fitnah. Nauzubillahi min zalik. Serem. Aduh, jangan sampai seperti itu ya. Inilah yang disebut bahaya lidah menurut Islam, ya. Setiap mukmin harus menjaga lisannya agar selalu berkata yang baik. Sabda Nabi Muhammad SAW. Dan jauhilah orang kalian berbuat dosa. Ya, jadi kita harus menjauhi. Oke. Nah, selanjutnya di sini Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kelaliman, dan kelaliman itu akan mengantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Aduh, serem. Jangan sampai ya. Nah, di sini ada hal-hal yang harus dilakukan agar kita terhindar
dari sifat bohong. Yang pertama adalah meningkatkan rasa takut kepada Allah. Membiasakan diri senantiasa berkata dan berbuat baik dan jujur. Meyakini bahwa berperilaku jujur menunjukkan kepada kebenaran dan berpahala. Meyakini berbuat bohong akan mendatangkan dosa. Lalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang merumuskan kepada kebohongan. Itu adalah cara-cara agar kita terhindar dari sifat bohong ya. Anak ibu yakin anak-anak ibu semuanya tidak mempunyai sikap tercela. Semua anak ibu itu pasti mempunyai sikap terpuji ya, sikap yang baik ya. Nah, hari ini tugas kalian adalah membaca cerita yang ada di halaman 60, 61 dan 62. Membaca kisah ya, kisah cerita di bawah ini dengan seksama. Oke. Nanti setelah itu anak-anak mengerjakan pernyataan sikap ya yang ada di halaman 63 dan 64. Oke, sampai di sini materi hari ini. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat untuk kalian. Tapi jika kalian masih belum mengerti, bisa langsung tanyakan kepada Ibu ya. Kita akhiri materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.